Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini saya berkesempatan untuk melakukan presentasi pada mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai tugas akhir pada ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, pada slide pertama ini kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu mengenai pengertian ejaan. Sebelum kita masuk lebih dalam perihal materi ini, kita harus memahami dahulu apa yang dimaksud dengan ejaan. Pengertian ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk huruf serta penggunaan tanda baca dalam tataran wacana. Atau dalam bahasa sederhananya, ejaan merupakan tata cara atau kaidah yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Kemudian, selanjutnya berdasarkan konsepsi ejaan, bahasa mencakup sebagai berikut. Yang pertama, pemakaian huruf vokal dan konsonan. Kedua, pemakaian huruf kapital dan kursif. Ketiga, penulisan kosakata dan bentukan kata. Keempat, penulisan unsur serapan. Dan yang kelima, penempatan dan pemakaian tanda baca. Nah, kelima aspek di atas sudah ditata dalam kaidah ejaan yang disebut ejaan yang disempurnakan sejak tahun 1972. Berikutnya adalah runtutan sejarah ejaan resmi bahasa Indonesia adalah sebagaimana berikut. Yang pertama adalah ejaan Pak Van Ophuijsen dimulai pada tahun 1901 sampai dengan 1947. Ejaan ini dipakai selama 46 tahun, lebih lama dari ejaan Republik yang dipakai selama 25 tahun. Ejaan ini memiliki ciri khas yang menonjol yaitu penggunaan huruf J untuk menuliskan kata-kata jang dan sajak, penggunaan huruf OE untuk menuliskan kata gioroi dan kamoi, serta digunakannya tanda diakritik dan trema pada kata makmur dan doa. Kemudian berlanjut pada tahun berikutnya yaitu ejaan Soeandi dari tahun 1947 sampai dengan tahun 1972. Pada ejaan ini memiliki ciri yang menonjol adalah penggunaan huruf U untuk menggantikan huruf OE, penggunaan bunyi sentak K menggantikan tanda diakritik, dan penulisan kata depan di dan awalan di yang sama, yakni dirangkaikan dengan kata yang mengikutinya. Nah, dan kemudian selanjutnya adalah ejaan EYD yang bertahan kurang lebih selama 43 tahun, yaitu dari tahun 1972 sampai dengan 2015. Ejaan ini merupakan ejaan yang ketiga dalam sejarah bahasa Indonesia. Hal ini memang merupakan upaya penyempurnaan ejaan sebelumnya yang sudah dipakai terdahulu. Dan kemudian ada berbagai koreksi atas ejaan EYD dengan keluarnya Permendikbud nomor 59 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI yang materinya kita bahas kali ini, yang dikeluarkan pada tanggal 26 November 2015 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 November 2015 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dan hingga saat ini PUEBI menjadi dasar ejaan bahasa Indonesia yang diakui oleh negara. Kemudian selanjutnya adalah penulisan ejaan dan tanda baca diatur dalam kaidah PUEBI. Di antaranya yang pertama pemakaian abjad, huruf vokal dan huruf konsonan. Yang kedua persukuan. Yang ketiga penulisan huruf besar. Yang keempat penulisan huruf miring. Yang kelima penulisan kata dasar ulang, berimbuhan dan gabungan kata. Yang keenam penulisan angka dan lambang bilangan. Yang ketujuh penempatan tanda baca dan punktuasi. Kemudian adalah penggunaan huruf kapital
pada PUEBI. Terdapat pada yang pertama petikan langsung, atau kalau dalam pelajaran bahasa Inggris yaitu direct speech. Contohnya, kamu mau kemana? Nah, itu huruf pertamanya menggunakan huruf besar. Nah, yang kedua, nama perihal keagamaan. Contohnya seperti Hari Raya Idul Fitri. Nah, itu hari raya hanya besar huruf depannya. Kemudian nama hari, nama bulan, tahun, hari bersejarah atau peristiwa. Dan yang keempat, nama lembaga atau badan resmi. Kemudian selanjutnya adalah penulisan huruf miring ABCDE. Itu contohnya gambarnya seperti huruf ABCDE yang terdapat dalam slide yang ini. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam karangan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jenis penulisan kata dalam PUEBI. Kita mengenal bentuk kata dasar, kata turunan atau kata berimbuhan, kata ulang, dan gabungan kata. Kata dasar ditulis sebagai satu satuan yang berdiri sendiri, sedangkan pada kata turunan atau imbuhan, yaitu awalan, sisipan, dan akhiran, ditulis serangkai dengan kata dasarnya. Kalau gabungan, kata hanya mendapat awalan atau akhiran. Awalan atau akhiran itu ditulis serangkai dengan kata yang bersangkutan saja. Dan gabungan kata adalah gabungan dari dua kata. Kemudian adalah jenis-jenis tanda baca yang disempurnakan pada PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Yang pertama ada tanda titik, kedua tanda koma, ketiga tanda titik koma, keempat tanda titik dua, yang kelima tanda hubung, keenam tanda pisah, ketujuh tanda elipsis, ke-8 tanda tanya, 9 tanda seru, ke-10 tanda kurung, 11 tanda kurung siku, 12 tanda petik, 13 tanda petik tunggal, ke-14 tanda ulang, ke-15 tanda garis miring, dan yang terakhir adalah penyingkat atau abstrak. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.